Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Dalam manga Boruto To Blue Vortex chapter kedua, sempat terjadi diskusi Boruto dengan Code tentang Jubi. Boruto berkata, "Kau masih belum mengerti ya, kengerian sebenarnya dari Jubi." "Apa yang kau katakan?" jawab Code. Dan Code memperjelas, "Aku tahu banyak tentang Jubi. Tentu saja kau tahu, mereka memakan Otsutsuki." Ya, sebenarnya itu hanyalah binatang yang mengikuti nalurinya dan memakan siapapun sampai mereka menemukan Otsutsuki. Dan di sini Boruto menyela perkataan Code ini. Awalnya hal itu mungkin benar adanya, tapi sekarang tidak lagi. Dan hal itu disebabkan karena kau merombak monster Jubi ini. Tapi masih ada waktu. Musnahkan mereka semua selama mereka masih dalam kendalimu. Jika tidak, kita akan berakhir dengan masa depan terburuk bagi semua orang. Nah, di sini mungkin kita semua pada umumnya berpikiran kalau apa yang Boruto ucapkan ini hanya sebatas kengerian Jubi di era Naruto dulu. Tapi bagaimana jika apa yang Boruto ucapkan ini bukan seperti apa yang kita pikirkan? Bagaimana jika yang sebenarnya terjadi, Boruto melihat masa depan era Shinobi, yang dimana di masa depan itu, para Jubi pecahan Code ini memang membuat dunia porak-poranda, tapi di sisi lain juga memberontak dari perintah Code. Karena Boruto sendiri berkata kayak gini dengan penuh percaya diri. Dan ditambah sebelumnya di manga Boruto chapter ke-75, pernah ada momen di mana Boruto meramalkan masa depannya sendiri. Dan dengan Boruto yang bisa dikatakan telah matang lah, telah mampu menguasai berbagai jurusnya, termasuk pengendalian karmanya, maka dia yang udah gabung jadi satu dengan Momoshiki, bisa jadi telah sadar akan kemampuan ramalan milik Momoshiki, lalu memakai kemampuannya itu untuk mengintip masa depan. Makanya Boruto memperingati Code untuk segera memusnahkan pasukannya itu, supaya para Jubi ini tidak lepas kendali dan berakhir jadi senjata makan tuan. Dan asumsi Mimin ini terverifikasi saat para Jubi menggigit ninja Konoha dan berakhir jadi pohon Shinju kecil, yang dimana tanda cakar Code di badan para Jubi itu seketika menghilang. Karena Code mengendalikan pasukan Jubinya itu lewat tanda cakar, tapi saat tanda cakarnya itu hilang dari tubuhnya, maka otomatis perintahnya itu mungkin tidak akan Jubi dengar lagi. Nah, inilah apa yang Mimin maksud dengan senjata makan tuan. Karena sifat Jubi sendiri seperti apa yang Code ucapkan tadi, memakan segalanya. Nah, dengan para Jubi ini yang kehilangan tanda cakarnya, ya otomatis Code juga termasuk target incarannya. Mungkin apa yang Boruto lihat di masa depan seperti ini. Para monster Jubi hasil rombakan Code ini, gak semuanya, tapi mungkin kebanyakan jadi pohon Shinju kecil. Karena jadi pohon Shinju, Jubi ini pastinya membutuhkan penyerapan energi dari planet ini. Dan dikarenakan jumlah mereka yang jadi pohon terlalu banyak, akhirnya menyebabkan penyerapan di planet bumi ini semakin cepat. Karena terkuras banyak, ya otomatis lambat laun bumi ini menjadi planet mati. Karena mati, ya otomatis lagi planetnya tidak akan mampu untuk manusia huni. Maka hal ini bisa dikategorikan bahwa Jubi telah mengacak-acak dunia. Tapi kengeriannya itu nggak sampai sini aja, karena perkataan Boruto sendiri mengatakan kalau kengerian yang Mimin bicarakan tadi disebabkan karena adanya campur tangan dari Code, alias karena si Code inilah merombak Jubinya jadi serpihan kecil. Alhasil, kengerian Jubi ini jauh berbeda dari apa yang dibayangkan. Apa sajakah dampak dari pecahan Jubi ini? Berikut ini adalah kemungkinan yang terjadi akibat Jubi yang dipecah. Pertama, punya pikiran sendiri. Sebenarnya fenomena di mana monster Jubi ini memiliki pikiran sendiri pernah Mimin bahas di video sebelumnya. Bisa kita lihat saat Jubi menghadapi musuhnya, mereka mampu mengenali situasi. Daripada muncul kemudian langsung nyerang kayak monster barbar pada umumnya, mereka seakan paham kalau serangan kejutan yang mereka lakukan pada musuhnya akan jauh lebih efektif daripada menyerang secara frontal. Dan saat mereka diangkat ke atas oleh Inojin, Jubi ini pun juga mampu memanfaatkan anggota tubuhnya untuk menyerang. Lebih parahnya lagi, Jubi ini pun mampu berbicara layaknya manusia setengah monster.
2. Darah Code lah penyebab Jubi punya pikiran. Fenomena Jubi punya pikiran memanglah sangat-sangat mengejutkan. Ya bayangin aja coba, semisal nih Jubi dalam keadaan terdesak, mereka mampu berpikir buat melarikan diri, dan mampu membuat rencana serangan balik. Bahkan mungkin mampu membuat teror di alam semesta. Gila, OP banget kan? Dan itu semua disebabkan karena Code mencampurkan darahnya sendiri ke dalam proses pemecahan Jubi. Dan para fandom sendiri banyak yang menduga kalau Code adalah keturunan Uzumaki. Makanya nggak heran kalau darahnya itu mampu membuat tanda cakar. Lalu karena darahnya ini terbilang unik, maka nggak heran para Jubi yang udah terkontaminasi darahnya tersebut mampu beradaptasi dan mempunyai pikirannya sendiri. Karena seperti yang udah kita ketahui, klan Uzumaki adalah klan yang punya banyak banget tuh keunikan di dalam tubuhnya. Tapi Mimin sendiri masih kepikiran gitu. Apa jangan-jangan penyebab Jubi ini bisa punya pikirannya sendiri bukan disebabkan karena Code adalah keturunan Uzumaki, tapi karena karma yang menempel di tubuhnya. Ya, walau ini karma nggak ada jiwa Otsutsuki di dalamnya, tapi karena ini karma berasal dari Otsutsuki langsung, Code yang punya karma pastinya bagian dari tubuhnya juga termasuk Otsutsuki. Makanya dia mampu memakan buah Shinju, karena dia telah mewarisi DNA Otsutsuki. Nah, kalau seperti ini lebih masuk akal. Sebab dulu pun Jubi Kaguya saat tahu bahwa Kaguya sedang dalam bahaya, Jubi ini seketika dari wujudnya yang tadinya pohon, tiba-tiba aja berubah jadi monster besar. Nah, fenomena ini sendiri membuktikan kalau Jubi ini punya pikiran. Dan penyebabnya sendiri antara nih Jubi yang udah terkontaminasi sama darah Otsutsuki atau memakan Otsutsuki langsung. Entah kenapa ya, Mimin ngerasa kalau monster Jubi ini ada sedikit kemiripan sama Titan di AOT, yaitu sama-sama mesti memakan atau meminum darah yang bersangkutan, yaitu darah dari Titan Shifter kalau untuk AOT dan darah Otsutsuki untuk Jubi. Dan akibat adanya darah yang bercampur di tubuh tersebut, mengakibatkan para monster ini jadi punya pikiran. Dan yang mungkin membuat kalau teori ini sedikit masuk akal, di anime Naruto Shippuden episode 424, pernah ada momen di mana Jubi, atau lebih tepatnya, pohon Shinju berbicara langsung dengan Madara untuk menyerapnya. Yang berarti Shinju Kaguya ini emang beneran punya pikiran. Ya soalnya nyuruh Madara buat nyerap dia yang bertujuan untuk membuat Kaguya bangkit. Dan karena Shinju Kaguya ini pernah berbuah, otomatis nih Jubi juga pernah memakan Otsutsuki. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!